Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, yang paling utama, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan tak lupa pula salawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah memberikan kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh pengetahuan seperti zaman sekarang ini. Perkenalkan, nama saya Sheila Milani Said dari kelas 1E dengan NIM belakang 160. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi akhlak dan potensi jiwa. Definisi akhlak, akhlak istilah dari kata bahasa Arab yaitu al-akhlaku, yang merujuk pada etika dan moral. Secara umum, akhlak mengacu pada kualitas karakter dan perilaku seseorang yang dianggap baik atau buruk berdasarkan nilai-nilai moral dan norma-norma sosial. Dalam konteks Islam, akhlak mencakup tindakan dan sikap yang sesuai dengan ajaran agama dan prinsip-prinsip kebaikan seperti kejujuran, kesabaran, dan keadilan. Definisi akhlak terbagi menjadi dua, yaitu ada komprehensif dan universal. Secara komprehensif, akhlak didefinisikan sebagai seperangkat prinsip, nilai, dan norma yang mengatur perilaku manusia dalam rangka mencapai tindakan yang dianggap baik atau etis dalam konteks sosial dan individu. Adapun elemen-elemennya yaitu ada prinsip moral, norma dan etiket sosial, evaluasi dan konsistensi, tujuan kesejahteraan akhlak, konteks dan adaptasi. Dalam prinsip moral, akhlak mencakup prinsip-prinsip dasar yang memandu penilaian tentang baik dan buruk seperti kejujuran, keadilan, dan rasa hormat. Prinsip-prinsip ini membentuk landasan untuk evaluasi dan keputusan moral. Norma dan etiket sosial, akhlak, melibatkan norma-norma dan etiket yang ditetapkan oleh masyarakat atau budaya tertentu yang mengatur perilaku yang dianggap pantas dan diterima dalam interaksi sosial. Pembentukan karakter, akhlak berperan dalam pembentukan karakter individu melalui pendidikan, pengalaman, dan refleksi, membantu seseorang mengembangkan kebiasaan dan sikap yang mencerminkan nilai-nilai norma yang baik. Evaluasi dan konsistensi tindakan, akhlak berfungsi untuk evaluasi tindakan dan keputusan, memastikan bahwa mereka konsisten dengan prinsip dan norma yang diakui. Ini melibatkan pertimbangan dampak dari tindakan terhadap diri sendiri dan orang lain. Tujuan kesejahteraan, akhlak bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan individu dan masyarakat dengan mempromosikan tindakan yang mendukung kebahagiaan, keseimbangan, dan harmoni dalam hubungan sosial dan pribadi. Konteks dan adaptasi, akhlak juga mencakup kemampuan untuk menyesuaikan prinsip dan norma dalam berbagai konteks situasi yang berbeda, mengingat bahwa nilai-nilai moral bisa bervariasi di berbagai budaya dan waktu. Akhlak menurut universal yaitu didefinisikan sebagai sistem nilai dan prinsip yang mengatur perilaku manusia untuk mencapai tindakan yang dianggap baik atau etis dalam interaksi sosial dan kehidupan pribadi. Definisi ini mencakup beberapa aspek, yaitu ada nilai universal, norma sosial, kesejahteraan bersama, penilaian dan evaluasi, pembentukan karakter. Universal, di dalam universal, akhlak mencakup nilai-nilai dasar seperti kejujuran, keadilan, empati, dan tanggung jawab, yang diakui secara luas di berbagai budaya dan masyarakat sebagai pedoman perilaku yang baik. Dalam norma sosial, akhlak melibatkan norma-norma yang menerapkan tindakan individu dalam konteks sosial, membantu menjaga keharmonian dan integrasi hubungan antara manusia. Kesejahteraan bersama, akhlak bertujuan untuk mempromosikan kesejahteraan dan kebahagiaan bersama dengan mendorong tindakan yang mendukung kebaikan dan keadilan dalam masyarakat. Penilaian dan evaluasi, akhlak berfungsi untuk mengevaluasi dan menilai tindakan berdasarkan prinsip dan nilai yang berlaku, memastikan bahwa perilaku individu sesuai dengan standar etis yang diakui. Pembentukan karakter, akhlak berperan dalam membentuk karakter dan kebiasaan individu melalui pendidikan dan pengalaman. Menganalisis potensi jiwa, ada kual ilmi, kual godab, kual asyawa, dan kual adab. Kual ilmi adalah kekuatan yang berasal dari akal. Dengan akal, inilah manusia dapat mudah membedakan mana yang jujur dan mana yang bohong,
dalam berbicara, mana yang benar dan mana yang salah dalam mengambil keputusan, mana yang baik dan mana yang buruk dalam bertindak. Kekuatan inilah yang menjadi pembedaan manusia dengan jenis binatang. Dengan akal, manusia dapat menciptakan dan mengembangkan budaya sehingga terus berkembang ke arah yang lebih baik dan lebih maju dari sebelumnya. Selanjutnya ada kual godop, yaitu merupakan dorongan manusia untuk menolak yang tidak disenangi dan mendapatkan kenikmatan yang bersifat abstrak dan batin, di mana ia bisa menghasilkan sifat utama yang dapat menjadikan sumber akhlak yang mulia serta menumbuhkan kebaikan-kebaikan, yakni sifat sajaah, yaitu dengan sifat sajaah manusia bisa berani berkorban apa saja untuk meraih kebahagiaan dan kemuliaannya. Selanjutnya ada kuwa asyahwa, yaitu kekuatan yang ada dalam diri manusia yang mendorong panutan-panutan untuk memperoleh kenikmatan-kenikmatan yang bersifat zahir yang diinspirasi oleh panca inderanya seperti mencari makanan dan minuman, mencintai lawan jenis, dan lain-lainnya. Kual adal. Menurut Al-Ghazali, terbentuknya akhlak yang mulia pada diri seseorang diperlukan lagi satu kekuatan, yaitu al-quwah al-adal. Sementara Ibnu Miskawai, meskipun tidak menyebutkan secara khusus ada quwah al-adal, tetapi dalam perjalanannya juga mengkaitkannya dengan ketiga kekuatan jiwa tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila saya ada salah kata, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wa hidayah wa ridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.